Nah, di sini tadi kita sudah baca sebagai bagian dari Al-Qur'an kita sudah baca. Tapi saya ingin kita baca kembali sebagai perintah, karena ini perintah ya. Apa isi perintah dari ayat ini? Qulu, katakanlah. Maksudnya Rasul diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat, katakanlah. Ya. Nah, apa yang diminta untuk mengatakannya? Nih dia sekarang. Yuk kita ucapkan ya, untuk mengikuti perintah ya. Ikuti saya ya. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini yang kita diminta untuk kita mengucapkannya. Ya, makanya saya ajak untuk kita mengucapkannya bukan sebagai bacaan ayat Al-Qur'an saja, tapi sebagai pelaksanaan perintah. Ya, itu dua hal yang beda. Tadi pertama kita baca sebagai bagian ayat Al-Qur'an, itu pahalanya lain tuh ya. Lalu kita mengikrarkan, melaksanakan ya. Qulu ya. Ini perintah yang secara langsung kepada para sahabat dan juga perintah untuk siapapun yang datang setelah sahabat dan mengaku beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ucapkan, alhamdulillah kita sudah tunaikan ya perintahnya. Apa isi perintah yang tadi kita ucapkan itu? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Dan inilah yang pokok ya. Ini jadi tunggak kalau bahasa kita. Tanpa ini nggak ada artinya yang lain semuanya itu. Ya. Anda mau beriman sama semua nabi, malaikat segala macam, tapi nggak beriman sama Allah nggak ada artinya. Ya. Jadi itu mencoba untuk bersandar di cabang-cabang yang kecil ranting, tapi meninggalkan akar dan pokok, ya, batang yang besar. Ya. Kalau Anda mau bersandar, bersandarlah pada utamanya pada batang yang besar. Ya. Berpeganglah di situ, akan ikut semua ranting-ranting dan cabang-cabang dan buah-buahnya yang lain. Yang pertama, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini yang kedua. Apa itu? Itulah kitab suci Al-Quran. Wa ma unzila ilaina, ini mencakup yang sudah turun, sedang turun, dan yang akan turun, yang merupakan bagian dari Al-Quran. Karena setelah ayat ini ada yang akan turun juga, karena ayat ini bukan yang terakhir ya. Jadi kata unzila ya, itu merujuk kepada keutuhan dari Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu, walaupun belum semuanya turun ke dunia pada saat ayat ini turun. Ya. Ngerti gitu ya, bapak-bapak ya? Jadi unzila di sini yang telah diturunkan, ya. Yang telah diturunkan. Jadi jangan ada yang berpikiran, tuh berarti ayat-ayat yang setelah ini nggak perlu kita imani. Bukan begitu maksudnya. Ya. Ini balaghatul Quran. Ya. Jadi ketika bicara tentang Al-Quran itu selalu Allah bicara sebagai satu keutuhan. Maka kalau kita baca Al-Quran, jangan gampang-gampang kita merasa sebagai orang yang paham. Baru kita baca sebagian, baca satu ayat. Ya. Kita baca dulu ayat-ayat yang lain. Ya. Kita baca dulu kaitan-kaitannya yang lain. Supaya kita dapat keutuhan dari suatu makna yang dituju oleh Al-Quran. Jadi ini salah satu rahasia mengapa Allah selalu membahasakan Al-Quran itu sebagai satu keutuhan. Karena memang Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'do. Satu dengan yang lain itu saling menafsirkan dia.